Pemenang Pilpres Amerika Serikat akan segera diketahui. Sejauh ini Joe Biden memimpin perolehan suara. Apakah hasil itu akan berpengaruh banyak pada Indonesia dan kawasan Asia Pasifik? Untuk mengulasnya sudah bersama kami melalui sambungan Zoom Ibu Susi Sudarman, Ketua Pusat Kajian Wilayah Amerika Universitas Indonesia. Halo, selamat malam Bu Susi. Selamat malam, Dea. Bu Susi, ini hasil Pilpres Amerika Serikat ini saling salib antara kedua kandidat meskipun Joe Biden masih tetap unggul ya. Seperti apa Anda memandang Pilpres tahun ini? Apakah ada kejutan dalam hasil sementara Pilpres Amerika Serikat? Cukup terkejut karena sebetulnya harapannya ada blue wave atau tiba-tiba muncul jumlah suara yang banyak bagi Partai Demokrat. Tapi justru ini memberikan pelajaran bagi saya tentang jenis pemilih Amerika dan bangsa itu seperti apa. Jadi sekalipun harapannya pupus bahwa sebagian kedudukan Senat pun Partai Demokrat tidak memperoleh, tetapi kita tetap bisa menarik pelajaran dari ini semua. Ini kan tadi Ibu berbicara soal pelajaran bagaimana kehidupan politik masyarakat. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang Ibu lihat dari kehidupan politik masyarakat Amerika Serikat sehingga tingkat partisipasinya begitu tinggi, bahkan dicatatkan dalam sejarah ini yang paling tinggi? Ini mungkin akibat medsos juga ya. Jadi rally-rally yang dilakukan Presiden Trump disebarluaskan melalui medsos, lalu mereka menjadi aktif dan ikut berpartisipasi dan itu berdampak. Kalau Joe Biden kan rally-nya di dalam mobil, bukan partisipasi langsung manusianya. Jadi ada kebutuhan emosional untuk langsung mengengage calon pemimpin dan itu efeknya besar. Jadi artinya kampanye yang dilakukan Joe Biden sangat signifikan untuk bisa mengerek tingkat partisipasi publik ya Bu Susi? Sebagian iya, karena dia menarik untuk anak-anak muda. Tapi rally yang dilakukan Donald Trump itu justru menekankan persoalan kefanatikan. Jadi ada emosi yang terangkat dalam rally-nya Donald Trump dan akhirnya terjemahkan dalam bentuk suara. Kalau dari perolehan suara sementara ini Joe Biden unggul sementara ya. Ini kita berandai-andai jika Biden menang, apa yang menurut Ibu Susi paling signifikan berubah bagi masyarakat Amerika Serikat? Ya jelas berubah dalam artian ada seorang presiden yang simpati kepada rakyat Amerika yang sedang susah, akan berusaha membantu, tetapi kan Senat kalau tetap dipegang oleh Partai Republik ya sulit untuk melakukan apapun juga karena akan dihadang oleh Partai Republik. Artinya ada ganjalan bagi Biden jika Biden, meskipun Biden menang ya Bu Susi? Betul, karena Senat itu menentukan. Kongres masih dikuasai oleh Partai Demokrat, tetapi saya lihat kecenderungan Senat itu lebih menguntungkan bagi Senat-Senat Partai Republik. Kita bicara soal hubungan Indonesia dalam hal ini konteks hasil Pilpres Amerika Serikat. Jika hasil Pilpres sudah final, akankah peluang Indonesia untuk tetap menjadi mitra strategis bagi Amerika Serikat masih terbuka lebar Bu Susi? Masih, karena Indonesia itu mitra yang sangat didambakan oleh banyak pihak. Kita besar, sekalipun agak kacau sedikit domestiknya. Tetapi kalau dilihat dari sudut keamanan, tanpa partisipasi Indonesia akan sulit bagi negara-negara lain mengharapkan sesuatu dihasilkan oleh ASEAN misalnya. Ini kan kepemimpinan Indonesia selama ini yang menyebabkan ASEAN seperti apa adanya, itu melakukan tindakan-tindakan yang baik untuk sisi keamanan dan ekonomi. Tapi kemarin baru-baru ini kita tahu bahwa Pompeo datang ke ASEAN berkunjung termasuk ke Indonesia. Bu Susi melihat hal itu seperti apa? Apakah itu hal yang wajar?
kalau dilakukan baru di akhir-akhir kepemimpinan Donald Trump di tahun keempat? Jadi dia ingin mempunyai rekam jejak bahwa Asia Tenggara tidak dilupakan. Karena selama ini kan Donald Trump lebih fokus kepada China dan kepada Uni Eropa. Sedangkan kejadian-kejadian di Asia Tenggara hampir nyaris luput dari pemberitaan keterlibatan rejim Donald Trump. Kita bicara juga soal investasi. Bu Susi, kalau dilihat dari partai pengusungnya, Indonesia ini kira-kira lebih suka berurusan dengan Trump yang seorang Republikan yang lebih terbuka pada pasar bebas atau Biden dari Demokrat, Bu Susi? Ada kekhawatiran dua-duanya. Ini negara adik kuasa. Kalau Partai Demokrat yang berkuasa, kita harus benar-benar mengkaji perilaku bangsa ini, apakah melakukan tindakan-tindakan melanggar hak azazi atau menganiaya minoritas misalnya. Harus benar-benar dirujuk karena itu akan menjadi tinjauan dari partai Kongres, partai yang ada di Kongres maksudnya. Kalau Donald Trump, andai kata Indonesia terjadi kegoncangan, biasanya Partai Republik lebih cenderung memberi bantuan berupa senjata kepada kalangan yang sedang bertikai. Kalau Partai Demokrat sudah pasti memperhatikan perilaku. Kalau ada yang mencoba menyatakan kemerdekaan di Indonesia, misalnya salah satu negara bagian kita itu, tentunya mereka akan aktif menyerukan bahwa itu adalah hak kelompok tersebut. Ya. Jadi ada kelemahan lah kalau kita menghadapi adidaya, karena kita nggak tahu persis tindakan dia akan bagaimana, seperti di Syria aja. Free Syrian Army dibantu senjata. Seperti Kurdi juga gitu. Kurdi kan juga suruh membantu, tapi nanti akhirnya kalau mereka dikejar-kejar dan dibunuh nggak bereaksi juga. Jadi agak tergantung kepada kepandaian kita menyusun strategi di dalam negeri. Semua loyal kepada pemerintah, karena setiap disloyalitas diamati oleh negara besar. Artinya jangan sampai pergolakan dalam negeri ini dimanfaatkan oleh negara adidaya semacam Amerika Serikat ya Bu Susi? 100% benar. Kalau dari kita bicara soal perang dagang antara Tiongkok dengan Amerika Serikat, bagaimana posisi Indonesia? Dalam konteks ini ada pemenang baru Pilpres jika memang Biden ini unggul dan menang begitu? Jadi persoalan hubungan dengan Amerika kebanyakan tergantung kepada deal making. Deal apa yang kita bisa berikan? Kalau mereka menekan terlalu keras, artinya mereka minta deal tertentu. Kita jarang sekali bisa membaca bahwa resiprositas itu penting bagi negara adidaya. Jadi kalau misalnya kita pura-pura nggak tahu bahwa kita sedang ditekan, artinya agak kurang membaca. Karena sebenarnya yang diminta adalah trade off apa yang kamu bisa berikan. Kalau Anda melihat yang sekarang bagaimana Bu Susi? Kalau Anda melihat sekarang Indonesia bagaimana, antar Indonesia bagaimana ke Amerika Serikat, bagaimana ke Cina? Condong kemana sebenarnya Indonesia saat ini? Maksud kami Tiongkok. Jadi agak dua-duanya. Agak. Yang satu dibutuhkan untuk pasar natural resources, menjual natural resources Indonesia. Yang kedua, kita butuh pasar di Amerika Serikat karena kita punya juga pabrik-pabrik yang butuh akses pasar ke Amerika, atau hasil ikan, hasil udang, hasil ekspor barang-barang tertentu yang diinginkan oleh penduduk Amerika. Kalau misalnya kita di stop
oleh GSP tentunya akan terganggu perdagangan dengan Amerika Serikat. Jadi tergantung, kita bisa resiprositas nggak ke Amerika? Memberikan pelunakan dalam, misalnya mereka mau investasi, mereka mau ekspor atau apa, lalu kita resiprositas dengan sebaik mungkin, lalu mereka menerima apa yang kita lakukan. Jadi masalah kalau dalam diplomasi tingkat tinggi itu cuman resiprositas. Kalau Ibu lihat bagaimana sekarang Indonesia? Dari langkah-langkahnya, Ibu optimistis nggak bisa mencapai itu? Biasanya hubungan antar negara tergantung pada patron tertentu. Misalnya dulu zaman Orde Baru, pendekatan kepada Jepang harus lewat Pak Ginanjar. Sekarang hubungan dengan negara-negara Barat dilakukan oleh Pak Luhut. Jadi sebetulnya sudah terpola. Nah, keterpolaan ini menghasilkan keajekan. Karena setiap negara itu kan bingung kalau melihat sebuah negara. Dia harus berhubungan dengan siapa? Apakah orang itu bisa memahami negara tertentu atau tidak? Jadi lobby-lobby khusus itu perlu dimiliki oleh sebuah negara. Kalau tidak, semua jalan sendiri-sendiri agak membingungkan bagi negara yang akan berhubungan dengan Indonesia. Baik, lobby-lobby harus diperkuat bagi Indonesia untuk bisa menjalin kerjasama dengan negara-negara adidaya. Dalam hal ini kita bahas Amerika Serikat. Terima kasih Ibu Susi sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Terima kasih Dea.